Oke, halo guys. Saya mau sharing ya. Saya pernah datang ke satu seminar yang mana pembicaranya adalah seorang yang sangat legend di dunia personal finance dan sudah menulis banyak banget buku tentang personal finance, dan salah satu bukunya itu menjadi salah satu buku paling legend yang dipakai sebagai acuan banyak orang tentang bagaimana bisa mencapai kebebasan finansial. Jadi saya pernah datang ke seminarnya Robert Kiyosaki. Jadi Robert Kiyosaki itu, bagi teman-teman yang belum tahu, pernah menulis sebuah buku yang judulnya adalah Rich Dad Poor Dad, dan buku itu menjadi buku yang sangat legend banget, dan itu benar-benar memperkenalkan ke banyak orang apa itu aset, apa itu liabilitas, bagaimana cara bangun passive income, gimana caranya bebas finansial, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di di pekerjaan hanya menunggu gaji terus sampai kita pensiun, tapi bagaimana kita bisa menikmati yang namanya financial freedom. Semua berawal dari sana. Dan orang ini orang yang sangat luar biasa, orang yang keras. Kalau ngomong di panggung itu keras banget. Ya bisa dibilang kasar gitu ya, bener-bener straight to the point banget. Jadi buat orang-orang yang baperan ya mendingan nggak usah datang ke seminarnya deh. Yang ada ntar tertampar kanan kiri, malah nulis di sosmed nggak penting banget gitu kan. So, tapi ya saya mau sedikit share aja apa yang saya dapatkan dari datang ke seminar seorang Robert Kiyosaki, yang saya dari dulu pengen banget datang ke seminarnya, pengen tahu orangnya kalau secara langsung bagaimana. Karena kalau di bukunya, saya udah baca semua bukunya, semua buku yang dia tulis saya pasti beli, saya pasti baca sampai habis, dan saya banyak banget dapat ilmu dari sana. Dan dia bilang gini, dia bilang saya tidak mau bikin seminar lagi. Dulu dia sering banget bikin seminar, tapi semenjak beberapa tahun lalu dia udah nggak mau bikin seminar lagi, kecuali dia diundang, dia mau hadir. Tapi kalau misalnya dia bikin sendiri, dia udah nggak mau. Dan dia bilang alasannya adalah karena dia capek ngomong sama orang miskin. Itu dia ngomong. Keras, orang bisa tersinggung memang. Tapi menurut saya sih simpel aja. Orang yang tersinggung dengan kata-kata itu berarti memang mentalnya adalah mental orang miskin. Mentalnya nggak mau kaya. Kenapa? Karena baru dipecut dikit, udah terbakar gitu loh. Kayak kebakaran jenggot sendiri, ya ngapain? Mendingan kita ambil positifnya aja, ambil pelajarannya. Oke, saya belum punya uang, saya ingin punya uang, gimana caranya? Daripada belum punya uang, dibilangin nggak punya uang, kita malah tersinggung. Anyway, balik ke topik utama. Dia bilang dia nggak mau ngobrol lagi sama orang miskin karena capek. Lalu kemudian saya berpikir, kenapa orang-orang yang hebat seperti ini sampai bisa mengeluarkan statement itu? Ternyata setelah saya sendiri ini yang banyak sharing lewat YouTube channel, lewat Instagram saya di @gdebp, lewat sosial media saya yang lain seperti TikTok misalnya, memang banyak banget orang-orang yang akhirnya nanya, pengen berkonsultasi, pengen diskusi, dan selalu saya tanggapi. Terutama kalau di Instagram ya, di @gdebp, kalau ada yang nge-DM saya pasti baca, saya pasti jawab. Dan orang-orang yang dalam tanda petik ya mentalnya miskin, dia akan nge-DM saya, dia akan minta petunjuk atau enggak minta duit sekalian, lalu kemudian ketika saya ajarkan caranya, kita malah sibuk berdebat. Saya mengatakan kenapa ini bisa dilakukan, dan saya udah pernah melakukan, dan saya share caranya, dan orang yang saya ajak ngobrol akan sibuk mendebat kenapa itu tidak bisa dia lakukan karena kondisinya berbeda lah, karena inilah, karena itulah, banyak banget excuse-nya. Di sana akhirnya saya ngerti, oh ini yang dimaksud dengan yang si Robert Kiyosaki bilang. Capek ngomong sama orang yang mentalnya miskin, karena mau dibikin kaya susah. Udah dipatahkan duluan sama dia, excuse-nya banyak banget. Jadi kita sebagai orang yang sharing, dulu saya pernah melakukan ini, dari nol saya udah sampai di sini sekarang, dipatahkan semua. Mereka sibuk mencari excuse kenapa itu tidak bisa dilakukan. Dan saya sibuk menjelaskan kenapa saya dulu pernah melakukannya dan Anda juga bisa. Akhirnya ngapain? Ngasih duit buat saya enggak, buang-buang waktu saya iya, malah bikin kesel sendiri gitu kan, karena ini kok bebel banget dikasih tahu nggak bisa. Ya udah akhirnya, ya udah, ada yang kira saya nggak mau jawab lagi karena buat saya ya udahlah, saya udah kasih semua yang saya tahu, tinggal lakukan aja. Kalau nggak mau dilakukan ya that's not my problem anymore. Ada juga yang akhirnya kesel sama saya karena saya dianggap tidak bertanggung jawab karena ngajarinnya nggak tuntas. Kalau udah ngomongnya kasar, saya blok, selesai. It's their loss gitu. Nggak ada masalah buat saya. Lalu kemudian yang menarik adalah ketika saya ngomong sama orang-orang yang belum punya duit tapi mentalnya kaya. Nah ini beda. Mentalnya orang kaya, tapi sekarang duitnya belum ada. Ketika saya ngobrol dengan orang yang seperti itu, nah ini yang asik sebetulnya. Kenapa asik? Karena ketika saya ngasih informasi, gini loh caranya. Lakukan seperti ini. Dia akan lakukan. Dan berapa waktu kemudian, dia akan balik lagi ke saya, dan dia akan bilang, Pak Gede, saya udah lakukan, saya konsultan di sini. Ada masukan nggak?
artinya ada progres. Ketika dari mana saya tahu dia benar-benar lakukan atau enggak? Karena problem yang dia alami exactly seperti problem yang dulu saya alami ketika saya melakukan. Dan problem tersebut ya saya udah tahu jawabannya dong, karena saya udah pernah melakukan. Jadi saya bilang lakukan A sampai, misalnya lakukan 1 sampai 10 gitu. Dia melakukan 1, 2, 3. Nah, di 3 ini ada masalah nih. Dia nggak bisa maju ke 4 nih karena di 3 ada masalah. Dia datang ke saya, Pak Gede, saya melakukan 1, 2, 3. Yang ketiganya ada masalah. Pak Gede ada masukan nggak? Saya kasih tahu, oh oke. Kalau kamu mengalami problem seperti ini di 3, kamu lakukan seperti ini supaya kamu bisa maju going forward. Dan dia lakukan lagi. Mentok misalnya di 7. Dia datang lagi ke saya, Pak Gede saya udah lakukan. Saya mentok di 7. Harus ngapain nih berikutnya? Itu enak banget. Dan saya nggak ngecas sih. Saya selama ini sih buat teman-teman di sosmed, pada follower saya, diskusi sama saya sih, saya nggak pernah ngecas ya, saya nggak pernah minta duit ya. Jadi bener-bener buat saya ada satu kebahagiaan ketika saya bisa share sesuatu, dilakukan, dan kemudian ya ada result gitu loh. Dan banyak banget akhirnya juga yang nge-DM saya dan mengatakan, oh saya udah melakukan dan hasilnya luar biasa. Oh saya udah baca e-booknya nih keren banget, dan saya udah lakukan dan udah jadi omset, udah jadi jualan, udah ada income sekarang dari bisnis online-nya. Buat saya itu yang saya pengen. Makanya kenapa saya nggak capek-capek nih sharing di YouTube channel, sharing di Instagram, di TikTok, dan segala macam platform-platform yang saya pakai di media sosial. Karena saya akan ketemu orang-orang yang praktek melakukan, yes ada bingung-bingungnya, tapi saya dengan senang hati akan share sama mereka gimana cara melewatinya, karena saya juga udah pernah melakukan. Tapi buat saya tetap akan ada orang-orang yang mentalnya miskin. Dan ini yang kadang-kadang udahlah, skip aja gitu. Udah skip aja. Skip dalam arti udah begitu ketahuan nih, nih orang nih nggak bisa diajarin nih. Nih orang emang internalnya yang salah, mentalnya yang salah. Ya udah saya biasanya nggak tanggapin lagi. So, kamu termasuk yang mana? Nah, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang meskipun belum punya duit tapi mentalnya orang kaya. Karena kalau udah punya duit dan mentalnya orang kaya, kita kerja sama aja, kita jadi partner aja. Kita bisnis bareng yuk, nah kan lebih enak lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, dan kalau kamu mau belajar bagaimana caranya supaya kamu bisa menghasilkan uang lewat media sosialmu, bagaimana caranya supaya media sosialmu bisa menghasilkan income setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya, silakan download. Ada ebook gratis yang judulnya Mengubah Customer Menjadi Follower. Ebooknya ada di bawah di description video ini, gratis, kamu bisa download dan kamu bisa pelajari, baca ebooknya dari awal sampai habis, lalu praktekkan. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.